Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikam Al-Bayyaki dengan NIM 21050754021 dari kelas DMA 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya atau UTTP dalam Perdagangan Barang. Yang pertama itu pendahuluan. Secara umum, masyarakat masih belum memahami arti metrologi walaupun manfaatnya telah dirasakan secara luas. Masih banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan pengertian metrologi yang itu ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur dengan meteorologi yang ilmu mengenai cuaca dan perakiraan cuaca. Walaupun begitu, dalam transaksi perdagangan, misalnya masyarakat menggunakan sebagai dasar penentuan kuantitas transaksi. Dalam studinya, Unstad pada tahun 2004 menyatakan bahwa metrologi adalah ilmu tentang pengukuran termasuk di dalamnya satuan ukurannya serta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi, pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, dan persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen, dan jaminan terselenggaranya perdagangan yang terbuka. Untuk gambar 21 ini memperlihatkan bahwa alat ukur yang digunakan sebagai alat bantu atau misalnya alat bantu transaksi perdagangan harus mengacu pada standar tertentu yang lebih akurat. Puncak piramida di samping adalah standar internasional yang dimana seluruh alat ukur yang ada di dunia ini seharusnya mengacu pada standar tertinggi ini. Dari standar ini, standar yang ada di setiap negara diturunkan. Standar nasional digunakan sebagai acuan alat ukur yang ada pada suatu negara tertentu. Untuk menjamin ketertelusuran suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan bahan ukur yang digunakan harus dikalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi sendiri adalah proses membandingkan hasil pengukuran suatu alat ukur dengan hasil pengukuran alat ukur standar atau acuan. Proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja suatu alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan perbandingan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat. Untuk gambar 2.2 adalah tanda peneraan. Peneraan apa itu? Menera adalah hal menandai dengan tanda terasa atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda terasa ataupun tanda tera batal, yang dimana dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda terasa atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda terasa atau tanda tera batal. Dilakukan pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang telah ditera. Nah, jika alat ukur tersebut memenuhi syarat tertentu, maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda terasa. Yang bisa dilihat pada gambar yang tengah itu merupakan alat ukur yang telah ditandai dengan terasa. Begitu juga dengan sebaliknya, yang dimana dilakukan pada gambar yang ini, pada gambar yang kanan. Jika alat tersebut tidak memenuhi syarat tertentu, maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda-tanda tera batal. Bentuk tanda tera dapat dilihat di gambar 2.2 yang ada di atas. Metode pengumpulan data. Data terdiri dari data sekunder dan data primer. Sebagian data yang menjelaskan dimensi kapasitas UPT meteorologi dalam melakukan penyuluhan, pengawasan, dan tera timbangan merupakan data sekunder yang
diambil dari profil kelembagaan UPTD meteorologi di daerah. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh melalui survei atau pengamatan atau wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dipersiapkan terlebih dahulu langsung kepada responden. Yang berikutnya adalah analisis data. Memperhatikan kebutuhan informasi yang ada, maka sebagian besar data diolah secara deskriptif seperti menggunakan perhitungan proporsi, distribusi, frekuensi, grafik, dan penyajian dalam bentuk matriks. Sebaran atau tabulasi silang atau juga bisa disebut cross-tab. Pada beberapa bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial, terutama untuk melihat pengaruh perbedaan wilayah, jenis pagar, tingkat kapasitas UPT meteorologi daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis square dan uji beda dua rata-rata melalui ANOVA. Untuk penggunaan timbangan sendiri yaitu secara umum, timbangan yang paling populer untuk digunakan di pasar tradisional adalah timbangan meja Bringer dan timbangan gas. Namun, jika dilihat pada data per daerah, maka akan tampak bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Seperti contohnya pada pedagang di Denpasar dan juga Bandung. Yang dimana di Denpasar nampak lebih dominan menggunakan timbangan Bringer yang bisa dilihat pada grafik tersebut pada warna biru. Nah, sedangkan pedagang di Ternate tidak menggunakan timbangan meja Bringer, melainkan lebih memilih timbangan pegas yang bisa dilihat pada tabel di samping yang dilambangkan pada warna merah. Selanjutnya adalah alasan penggunaan timbangan. Alasan penggunaan timbangan dapat dilihat dalam gambar-gambar berikut secara umum. Faktor yang mempengaruhi pemilihan timbangan adalah yang pertama, kemudahan pengoperasian, dan yang kedua, kesesuaian atau kecukupan kapasitas. Timbangan yang pertama yaitu timbangan meja Bringer. Alasan pemilihan meja Bringer sendiri yaitu yang pertama, kemudahan pengoperasiannya yang mencapai 52%. Yang kedua, kecukupan kapasitas yang mencapai 53%. Keempat, harga yang cukup terjangkau yaitu sekitar 30%. Dan yang kelima, sudah lebih dulu dimiliki. Timbangan yang kedua yaitu timbangan pegas. Alasan pemilihan timbangan pegas yaitu yang pertama, kemudahan pengoperasian yang dimana pada grafik statistika di samping mencapai angka 90%. Dan yang kedua, keawetan. Timbangan yang ketiga yaitu timbangan Dacin. Alasan pemilihan timbangan Dacin yaitu yang pertama, kecukupan kapasitas yang mencapai nilai 100% pada grafik statistika di samping. Yang kedua, sudah dimiliki sejak dahulu yang mencapai angka 50%. Untuk timbangan yang keempat yaitu timbangan bobot insut. Alasan pemilihan timbangan bobot insut sendiri yaitu yang pertama, kecukupan kapasitas yang mencapai nilai 100%. Dan yang kedua, keawetan yang mencapai angka 70%. Yang ketiga, kemudahan pengoperasian yang mencapai angka 40%. Untuk timbangan yang kelima yaitu timbangan sentimental. Alasan penggunaan timbangan sentimental sendiri adalah yang pertama, kecukupan kapasitas yang mencapai angka 50%. Dan yang kedua, kemudahan pengoperasian mencapai 50%. Dan yang ketiga, lain-lain dan juga mencapai 50%. Untuk timbangan yang keenam yaitu timbangan elektronik. Alasan pemilihan timbangan elektronik sendiri adalah yang pertama, kemudahan pengoperasiannya yang mencapai angka
70%, dan yang kedua ketelitian yang mencapai angka 52%, dan yang ketiga kecukupan kapasitas mencapai angka 25%. Hasil survei. Hasil survei menunjukkan secara umum baru sekitar 77,9% timbangan yang digunakan di pasar tradisional sudah ditera ulang. Keterangan langsung pedagang memang menunjukkan hanya 66,2% timbangan yang sudah ditera ulang. Namun, mempertimbangkan alasan belum tera ulang karena timbangan masih baru, dalam kurung dari 34,7% dari pedagang yang belum tera ulang, maka proporsi timbangan yang sudah ditera ulang bertambah menjadi 77,9%. Nah, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk daerah Denpasar, timbangan yang sudah ditera ulang sebesar 76,6% dan yang belum 23,4% dengan nilai total 100,0%. Untuk wilayah Bandung sendiri, yaitu pada timbangan yang sudah ditera mencapai 61,9% dan yang belum mencapai 38,1% dengan nilai total 100,0%. Untuk daerah Ternate sendiri, yaitu timbangan yang sudah ditera mencapai angka 60,4% dan yang belum 39,6% dengan nilai total 100%. Nah, untuk rata-rata sendiri, yaitu dari ketiga contoh kota tersebut mencapai 66,2% untuk timbangan yang sudah ditera, 33,8% untuk timbangan yang belum ditera dengan nilai total 100%. Evaluasi pelayanan tera atau tera ulang UTTP. Metrologi legal memiliki 3 fungsi umum yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pelayanan tera atau tera ulang UTTP, yang kedua, pengawasan UTTP dan penegakan hukum, dan yang ketiga, penyuluhan dan pembinaan yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Kejadian yang ditemui di daerah survei menunjukkan bahwa fungsi yang telah berjalan barulah fungsi pelayanan saja. Sedangkan fungsi pengawasan atau penegakan hukum dan penyuluhan pembinaan relatif belum berjalan secara baik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kegiatan pelayanan tera atau tera ulang UTTP masih mengandalkan pemerintah pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera ulang. Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut karena semata-mata hanya sebagai sumber PAD melalui retribusi, bukan tugas yang sifatnya mandatori dalam rangka perlindungan konsumen. Dan kesimpulan yang kedua yaitu tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena OPT tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Tindakan pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan yang ketiga sendiri yaitu UPTD pelaksana dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera atau tera ulang UTTP di daerah tidak memiliki data UTTP yang lengkap dan valid. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.